Selamat petang pemirsa, senang sekali Warta Sore kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya. Bersama saya Anissa Dewi, kita jelang Warta Sore selengkapnya. Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020, konstelasi politik terus menghangat. Sejumlah bakal calon bupati di koalisi mulai melakukan konsolidasi, salah satunya Bacabub Sugeng. Dalam kegiatan konsolidasi, Bacabub Sugeng yang merupakan seorang advokat menyatakan optimis meraih rekomendasi dari Koalisi Pelangi. Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020, konstelasi politik terus menghangat. Sejumlah bakal calon bupati di Koalisi Pelangi mulai melakukan konsolidasi, salah satunya Bacabub Sugeng. Sugeng menggelar kegiatan konsolidasi yang dihadiri ratusan warga di aula kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Saat kegiatan, Sugeng yang merupakan seorang advokat menyatakan optimis meraih rekomendasi dari Koalisi Pelangi. Untuk dapat apa? Rekomendasi Pak. Untuk dapat rekomendasi. Iya Pak. Sampai saat ini setelah mungkin cek gelombang. Ya, saya berdasarkan komunikasi ya. Kita kan ukuran rekomendasi kan di samping tadi ukuran atau parameter-parameter yang tadi disampaikan, ada elektabilitas, mungkin survei yang saya tidak tahu hasilnya ya. Tapi yang jelas kalau dari perolehan suara jelas. Tapi juga komunikasi politik. Jadi kami menjalin komunikasi politik. Dari komunikasi politik itulah yang kami punya sebuah keyakinan bahwa insya Allah rekomendasi akan bisa. Sementara, menurut Koordinator Koalisi Pelangi, Bacabub Sugeng merupakan salah satu Bacabub yang pernah berlaga di Pilkada tahun 2015. Buat elektabilitas dan popularitas Mas Sugeng itu paling tinggi karena beliau adalah pernah sebagai calon di Pilkada 2015. Kira-kira rekomendasi Koalisi Pelangi turun kapan? Ya mungkin Maret lah, Pak Irman. Ini udah Maret, Pak. Bisa terjadi atau mungkin bisa juga Juni. Last minute. Jauh amat. Ya bisa juga. Bisa mundur ya Pak. Oh yang bikin menang. Iya, prinsip kan menang. Seperti diketahui, saat ini ada 7 bakal calon Bupati Purbalingga yang masih menunggu rekomendasi di Koalisi Pelangi. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Lebaran masih lama, tiket arus mudik Lebaran mulai diserbu calon penumpang. Menanggapi hal tersebut, PT KAI mulai mengoptimalkan kinerja dan pelayanannya lebih dari biasanya. Penjualan tiket kereta api telah dibuka semenjak 14 Februari 2020. Meskipun Lebaran masih sekitar 2 bulan lagi, PT KAI sudah mulai membuka penjualan tiket mulai H-90 sebelum keberangkatan. Penjualan tiket tersebut sudah mulai dibuka pada tanggal 14 Februari lalu, sedangkan tiket tersebut nantinya akan memberangkatkan angkutan Lebaran 2020 pada tanggal 14 Mei hingga 4 Juni 2020. Pemesanan tiket kereta api dapat dilakukan melalui laman kai.id, aplikasi KAI Akses, dan seluruh penjualan tiket kereta api resmi lainnya. Telah disampaikan bahwa perjalanan kereta api arus mudik pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 dari arah Jakarta ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir 100% terjual. Sedangkan untuk arus balik mulai tanggal 25 Mei hingga 2 Juni dari arah Purwokerto ke arah Bandung Jakarta sudah mulai habis terjual. Kemudian untuk kereta api lokal Joglo Semarkerto dan Kamandaka biasanya untuk calon penumpang yang on the spot. Meningkatnya calon penumpang kereta api mendekati Ramadan dan Idul Fitri, kereta api gerbong sudah dimaksimalkan sepenuhnya dan kereta api tambahan masih belum dirilis dan akan ditindaklanjuti. Untuk keberangkatan ada 13 keberangkatan baik ke Bandung Jakarta dan arah Jawa Timur. Adanya penyerbuan pembelian tiket tersebut, KAI menyiapkan segala kemampuannya dengan baik. Mereka menyiapkan arus mudik Lebaran 2020 dengan mengoptimalkan sistem penjualan tiket serta menambah kapasitas peladen atau server dan lebar pita sebanyak 2 kali lipat. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah pengunjung kanal penjualan. Meskipun Lebaran masih 2,5 bulan lagi,
Namun PT KAI kemarin sudah mulai membuka penjualan atau pemesanan tiket untuk angkutan lebaran mulai H-90. Kita sudah mulai buka tanggal 14 Februari kemarin untuk keberangkatan tanggal 14 Mei 2020. Dan sampai tadi malam dari pantauan kami beberapa perjalanan KA yang pertama untuk arus mudik tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 dari arah Jakarta ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur rata-rata hampir 100% terjual. Sedangkan untuk arus balik mulai tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni dari arah Purwokerto menuju ke arah Bandung maupun Jakarta juga sudah mulai habis. Jadi sedangkan untuk KA-KA lokal seperti Joglo Semarkerto, KA Mandaka biasanya on the spot pembeliannya. Untuk penambahan gerbong karena rangkaian sudah kita maksimalkan, KA reguler sesuai dengan formasi yang ada. Sedangkan untuk KA tambahan lebaran nanti akan kita umumkan lebih lanjut. Kita antisipasi juga kenapa kita bagikan masker, karena memang seperti diketahui kelangkaan masker di toko-toko, di apotek juga cukup langka. Kita sedikit membantu dengan apa yang sudah ada di kita, di balai pengobatan kita bagikan ke masyarakat, khususnya himbauan dari pimpinan khususnya untuk pengguna jasa kereta api yang usia 50 tahun ke atas. PT KAI juga menghimbau kepada calon penumpang untuk memesan tiket kereta api di kanal resmi KAI maupun mitra yang telah bekerja sama dengan KAI agar terhindar dari penipuan, gangguan sistem, ataupun adanya biaya jasa yang tidak wajar. Selain itu, juga dihimbaukan kepada calon penumpang untuk merencanakan perjalanan sebaik mungkin. Hal itu dapat dilakukan dengan lebih teliti dalam memasukkan tanggal, rute, dan data diri calon penumpang saat melakukan pemesanan tiket. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan. Kebutuhan listrik yang semakin meninggi di Purwokerto menjadi persoalan yang penting. Hal itu karena listrik menjadi sumber energi yang digunakan dalam sehari-hari. Oleh sebab itu, Perusahaan Listrik Negara atau PLN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan pelayanan pelanggan premium di Purwokerto bersama dengan Ahmad Hussein. Bertempat di Hotel Java Heritage Purwokerto, General Manager Unit Induk PLN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Feby Joko Priharto dan Ahmad Hussein meresmikan layanan pelanggan premium di Purwokerto. Feby Joko mengatakan pelanggan premium di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ada 47 pelanggan. Khusus untuk Banyumas sudah ada 6 pelanggan premium yang berasal dari jenis industri seperti bulu mata, semen hingga perhotelan. Jika masyarakat berlangganan premium, maka berbagai manfaat dan keistimewaan akan diperoleh lebih tinggi dari layanan reguler. Keistimewaan tersebut terletak pada tingkat keandalan yang lebih tinggi. Pelanggan premium akan mendapat suplai lebih dari satu pasokan listrik sehingga tidak mengalami pemadaman saat terjadi gangguan di jalur utama. Layanan premium ini sudah ada sejak tahun 2017. Ahmad Hussein berharap seluruh komponen masyarakat dapat menikmati layanan premium ini, khususnya di daerah Banyumas. Ia menginginkan bukan hanya perusahaan saja yang berlangganan, akan tetapi juga berkembang ke semua masyarakat. Di Jawa Tengah sendiri dan DIY sudah ada 47 pelanggan yang premium ini. Dan kita harapkan ini terus dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan di Jawa Tengah dan DIY ya. Karena apa? Karena listrik ini merupakan penggerak utama dari perekonomian daerah. Jadi kita ingin listriknya tumbuh, seiring dengan itu maka perekonomian daerah juga tumbuh. Produktivitas masyarakat meningkat, dan tentu pada gilirannya kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Layanan premium sejak kapan dikeluarkan oleh PLN? Sebenarnya layanan premium ini sejak tahun 2017 ya. Sudah lama sekali dinikmati, ada sebenarnya, dan ini seiring dengan semakin baiknya ketersediaan listrik di Jawa,
di Indonesia, ya, khusus Jawa Tengah ini yang sudah surplus, maka kami lebih gencar lagi memasarkannya. Lebih gencar lagi agar semua komponen masyarakat tadi yang disampaikan Pak Bupati, bila memungkinkan suatu saat nanti semua dapat menikmati ini. Tentu saat ini kita bagi dalam klaster-klaster. Jadi pelanggan-pelanggan sekarang yang dinikmati adalah pelanggan-pelanggan potensial, ya, pelanggan-pelanggan TR, tegangan rendah maupun tegangan menengah. Perumahan juga bisa, tapi tidak satu-satu, berkelompok, berklaster, supaya nanti kami juga mudah mengkonfigurasi jaringannya, sehingga layanan dengan kualitas keandalan yang tinggi dapat tercapai. Untuk Banyumas sendiri sudah ada berapa pelanggan? Harapannya dengan diresmikannya layanan pelanggan premium, maka produktivitas pelanggan meningkat karena menyediakan jasa listrik yang handal sebagai servis layanan yang berada di atas standar. Berharap dapat selalu dinikmati oleh masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Hal itu karena listrik menjadi penggerak perekonomian daerah. Jika listrik dapat tumbuh, maka dampaknya perekonomian daerah juga tumbuh, produktivitas masyarakat meningkat, dan kesejahteraan masyarakat membaik. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah lakukan pengawasan sayuran bersama tim gabungan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Saat kegiatan, petugas melakukan pemeriksaan sayuran yang dijual di Pasar Segamas. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah lakukan pengawasan sayuran bersama tim gabungan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Saat kegiatan, petugas melakukan pemeriksaan sejumlah sayuran yang dijual di Pasar Segamas. Sejumlah sayuran seperti lombok, tomat, brokoli, kol, dan bawang diperiksa dan diuji kandungan pestisidanya oleh petugas. Pemeriksaan dilakukan petugas untuk mengecek tingkat residu pestisida pada sayuran yang dijual pedagang. Di tes kami memang sementara menggunakan dengan objek merupakan kurang lebih 15 sayuran yang mempunyai produksi tertinggi dalam kurun 3 tahun terakhir. Kandungan apa aja yang yang dikandung selama ini kalau untuk sayuran itu pada residu pestisidanya. Seberapa bahaya itu memang untuk? Ya kalau residu pestisida itu kan kalau untuk bahaya kimia itu kan memang tidak bisa kelihatan sesaat. Namanya bahaya kimia itu bisa kelihatan setelah setahun, 2 tahun, beberapa tahun. Dan berbeda dengan seperti bahaya biologi, di mana orang semakin merasakan sakit. Untuk keamanan pangan ini memang kita menjaga memang bebas dari bahaya kimia, fisika, juga biologi, dan yang terakhir sesuai dengan permintaan itu harus halal. Pengawasan pangan akan terus dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan tim gabungan Pemkab Purbalingga di sejumlah pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir peredaran sayuran yang mengandung zat berbahaya. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Cilacap ke-164, pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar lomba catur beregu tingkat Kabupaten Cilacap dari kalangan aparatur sipil negara. Lomba ini digelar untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang catur dan para juaranya akan mewakili Cilacap dalam kejuaraan kunci bersama wilayah perbatasan. Beginilah pelaksanaan gelaran lomba catur tingkat Kabupaten Cilacap yang berlangsung di Pendopo Wijaya Kusuma Cilacap. Lomba ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Cilacap ke-164. Diikuti sebanyak 32 tim dari perwakilan OPD dan instansi terkait dengan Dewan Juri dan Panitia Pelaksana dari Percasi Cilacap. Ketua Pelaksana Lomba Catur Mujiono sekaligus sebagai pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kabupaten Cilacap mengatakan,
Perlombaan catur tahun ini digelar dalam 2 kategori, yakni beregu dan perorangan, dengan melibatkan masyarakat umum. Perlombaan catur menggunakan sistem Swiss Manager kategori cepat 15 menit. Menurut Mujiono, diadakannya lomba catur bagi kalangan ASN adalah untuk mencari bibit atlet yang nantinya akan diikut sertakan dalam kejuaraan catur tingkat kunci mas atau wilayah lintas perbatasan Pulau Jawa yang pada tahun lalu telah mendapatkan 1 perak dan 1 perunggu. Sedangkan untuk kejuaraan tingkat dulong mas mendapatkan 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Jadi yang untuk tahun ini yang melibatkan instansi memang orientasi ke depan itu untuk kunci mas. Jadi kunci mas itu suatu kegiatan yang diadakan untuk lintas perbatasan Pulau Jawa. Itu setiap tahun kita adakan. Itu khusus untuk pegawai negeri, sehingga kami sebagai pengurus Percasi untuk mendapatkan suatu rekaman atlet-atlet dari pegawai negeri. Sedangkan untuk yang tanggal 15 itu kami orientasinya banyak karena ada momen dulong mas Keperkasok di Pekalongan menindaklanjuti yang telah kami laksanakan pelaksanaan Liga kemarin selesai. Nanti barangkali ada tambahan dari tanggal 15 yang akan datang. Untuk tahun kemarin itu Cilacap mendapatkan 1 perak, 1 perunggu. Nah, kita harapkan untuk ke depan minimal itu ada perubahan, peningkatan emas dan sebagainya, ya kan. Ini ke depan memang PR buat kami yang menangani, rencananya akan kita menangani untuk peserta yang pegawai negeri. Sedangkan untuk dulong mas itu atas nama kabupaten. Orientasi saya kalau tahun kemarin saya dapat 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Insya Allah target kami minimal 2 emas, 2 perak, 2 perunggu. Moga-moga ada peningkatan. Ini memang kerja keras kita untuk menyatukan semua atlet yang akan terlibat pada. Sementara itu, untuk perlombaan catur kategori umum bakal digelar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 dengan memperebutkan juara 1, 2, 3, dan juara harapan serta mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV mewartakan. Sebagai bentuk kemudahan dalam mendonasikan harta untuk infak dan sodako, Bank Indonesia Kantor Purwokerto menggelar sosialisasi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dengan mengundang 100 pengurus tempat ibadah di Kabupaten Cilacap. Melalui QRIS, transaksi dan donasi akan semakin mudah dan bisa dilakukan dimanapun berada, serta lebih aman dan transparan. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Purwokerto bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi QRIS bagi tempat ibadah di Kabupaten Cilacap. Sosialisasi ini diikuti sebanyak 100 pengurus tempat ibadah, baik masjid maupun gereja. Pembukaan sosialisasi dihadiri Kepala BI Purwokerto, Samsun Hadi, Kepala Kemenak Cilacap, Imam Tobroni, dan sejumlah tamu undangan dari perbankan dan pengurus tempat ibadah. Kepala BI Purwokerto Samsun Hadi mengatakan, Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar transaksi dilakukan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Melalui QRIS, masyarakat bisa melakukan donasi melalui smartphone tanpa harus pergi ke suatu tempat atau lokasi, bahkan transaksi ini bisa dilakukan dari luar negeri. Dengan adanya QRIS, kini seluruh transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code hanya membutuhkan 1 QR Code saja, karena kode QR sudah terintegrasi dengan seluruh aplikasi yang menyediakan atau menerima pembayaran dengan QR Code. Kerjasama program ini disambut baik oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Cilacap, Imam Tobroni, karena melalui QRIS, para donatur dan masyarakat yang akan mendonasikan atau berinfak sodako dipermudah dan lebih terjamin keamanannya, serta banyak memberikan nilai manfaat di zaman era digital ini. Manfaatnya pasti banyak karena kita nyumbang nggak harus datang ke tempatnya, ke kota, kita nyumbang bisa di mana-mana aja.
masalah waktu, tempat itu tidak masalah lagi ketika sekarang. Nyumbang dari kota lain, bahkan negara lain bisa dengan kris ini. Dari luar negeri nyumbang dengan scan code itu bisa kita lakukan itu. Jadi efektif sekali sekarang kalau kita nyari donasi dan ini nggak usah kita nunjukin proposal, rekening segala macam. Kita ini kode ini kita sebarkan melalui WA, grup kemana-mana, grup WA mana, di scan bisa di seluruh tempat seluruh Indonesia bisa. Kita nyumbang ke Masjid Agung Darussalam itu kita sebarkan ke seluruh Indonesia, tinggal scan orang itu bisa. Kita sekarang lebih efisien lagi. Akan memberikan kontribusi khususnya kepada para umat yang akan menginfakkan atau mensedekahkan atau memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah. Di sisi lain juga akan memberikan inovasi. Karena apa? Karena mereka tidak harus disampaikan nanti tidak harus datang ke tempat rumah ibadah itu sendiri. Di samping juga akan menjaga dan meningkatkan rasa aman bagi mereka para umat atau jemaah yang akan mendonasikan bantuannya kepada rumah ibadah. Selain menyasar tempat ibadah, sosialisasi QRIS nantinya juga akan menyasar kepada pengelola UMKM dan masyarakat umum yang berada di tempat keramaian seperti acara Car Free Day. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV mewartakan.